Iya, jadi gimana Tadi kebiasaan? namanya desain. Jadi gimana kita mau merancang? Dan ya itu kata para ulama, eh, apa, orang yang biasa dengan sesuatu dan itu yang menjadi kebiasaan dia secara umum dalam kehidupannya, atau dia hal ini yang menjadi mayoritas kebiasaan dia, ya biasanya meninggalnya ya kondisi begitu. Jadi gimana orang bisa, jadi itulah kenapa dulu para sahabat tuh misalnya mereka merancang, saya ingin mati syahid. Dan ketika mereka punya cita-cita semacam ini, mereka ikuti dengan usaha apa? Setiap kali ada perang, mereka ikut terus seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin merancang. Saya ingin mati syahid, berarti saya harus, kan nggak mungkin mau mati syahid tapi nggak mau pernah ikut perang, gitu kan? Kan nggak mungkin akhirnya kan? Nah, kalau kita mau, saya pingin mati baca Quran, ya harus sering ngaji. Ya kan? Ya kalau nggak pernah pegang Quran, pinginnya mati, ditunggu sama malaikat. Kapan lo pegang Qurannya, katanya. Sudah ditungguin karena berdoanya udah bener-bener, katanya. Matinya pegang Quran, tapi nggak pernah pegang Quran juga. Kan? Ya ditunggu nggak dapat malaikatnya. Walaupun demikian, ya ada orang-orang tertentu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah nggak kasih mereka sesuai dengan keinginannya. Jadi kayak Khalid ibn Walid itu orang yang sangat pemberani dan dia ingin mati syahid. Dan ketika berjuang tuh, ketika berperang, memang yang dicari itu mati. Jadi ini bedanya orang dulu sama orang sekarang. Jadi sahabat tuh kalau masuk ke medan perang, yang dicari itu memang mati. Sehingga mereka itu nggak takut sama musuh. Nah, Khalid bin Walid ini satu-satunya sahabat itu yang dapat bukan, dia dapat julukan Saifullah, pedangnya Allah, gitu. Dan semua peperangan setelah dia masuk Islam itu semua diikuti. Dan semuanya dia biasanya jadi komandan. Ya, jadi komandannya. Karena dari mulai zaman dia masih kafir itu sudah jadi komandan perang, ya, panglima perang memang. Ketika masuk Islam dia jadi panglima perang. Dan kalau Khalid ibn Walid ada dalam peperangan itu nggak pernah kalah dia. Nggak pernah kalah. Setelah dia masuk Islam itu dia selalu membawa rambut Nabi kemana saja gitu. Ya, mungkin dicari berkahnya gitu. Dan memang tidak pernah dikalahkan sama sekali. Dan ternyata akhirnya dia meninggal dalam keadaan sakit biasa. Tapi Nabi mengatakan gitu, siapa orang yang sudah merancang kehidupannya, kematiannya, saya ingin mati syahid, dan niatnya itu benar-benar tulus, diikuti dengan usaha, kata Nabi, dia tetap akan dicatat sebagai mati syahid walaupun dia mati di atas kasur. Gitu. Jadi nanti yang akan dilihat itu adalah ketulusan ketika dia berniat dan usaha dia untuk mencapai apa dia inginkan. Khalid bin Walid itu akhirnya mati dia. Tapi dia ya namanya pejuang, dia termasuk orang yang mengatakan, kok saya matinya begini ya, katanya. Kok saya matinya begini, saya berjuang kemana-mana, saya matinya kayak keledai aja, katanya gitu. Nah, sahabat tuh ketika meninggal dia dibuka baju ketika akan dimandikan. Di dadanya bagian depannya itu semua berisi bekas luka. Lebih dari 70 bekas luka.
dan semuanya ada di bagian depan dan tak satu pun ada luka di belakang. Berarti benar-benar dihadapin gitu. Satu pun gak ada yang di belakang, semuanya di depan. Bekas tusukan pedang atau panah atau tombak gitu. Ya. Nah, setelah itu belakangan nih ada seorang ahli hadis di India, dia mengatakan gini, tahu nggak kalian kenapa Khalid ibn Walid itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dimatikan syahid dalam peperangan, padahal dia sudah berdoa dan doanya diikuti dengan usaha yang luar biasa. Kenapa kok nggak dikasih? Sebabnya cuma satu. Sebab satu-satunya sahabat yang mendapatkan gelar pedang Allah itu Khalid bin Walid. Kalau dia kalah dan mati dalam peperangan, apa kata orang? Pedang Allah patah. Gitu. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ya? Jadi pedang Allah itu nggak pernah kalah. Gitu. Yang gagal Mbah Marijan. Nah ini kan hampir sama. Iya, yang gagal Mbah Marijan. Andai kan dia nanti benar atau tidak mati satu-satunya dunia itu. Oh iya. Tapi ternyata mati. Karena gini ya Sano. Yang namanya puncen gunung itu sebenarnya bukan manusia. Tapi itu malaikat. Ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuasaan untuk ngatur kondisinya gimana, mau meletus atau enggak, itu memang malaikat, namanya malakun muwakkalun bil jibal, malaikat yang Allah pasrahkan kepada dia.